3.000. 4.000. 3.008. Udah deh, bos, kita saling mengalah ya. Hari ini masih hari perempuan. Saya ucapkan selamat hari perempuan. Terima kasih ya udah deh. Benar-benar kagum sama kamu, ambil sayuranmu dan pergi cepat. Terima kasih bos, ini 5.000. Gak ada kembalian ya. Saya ambil sayuran aja buat gantinya, gak masalah. Ini aja. Kamu berdiri di situ. Berhenti. Aduh, jangan kejar. Kamu gak lari, saya gak kejar. Aduh, jangan kejar, ini saya beli pakai uang. Dan saya sangat curiga timbanganmu gak akurat. Gak mungkin deh, cuma seikat daun bawang. Main besar ya, udah dikembalikan. Kejar saya. Kalian mau apa? Jangan mendekat lagi. Saya udah kembalikan daun bawangnya, tolong. Selamat datang Nona. Anda kaget ya? Simpan cabainya. Kalian ini siapa sih? Bisa jelasin gak? Dan jangan panggil saya Nona lagi. Baik Nona. Mohon ikut kami sebentar. Ketemu nyonya tua semuanya akan jelas. Zaman sekarang masih nyonya tua. Ikut kalian sebentar juga gak apa. Tapi saya gak naik mobil kalian. Nona. Halo. Nona sudah capek ya? Melayani diri sendiri. Nyan. Aduh sayangku. Akhirnya kamu kembali. Siapa kamu ini, di mana? Bodoh, aku nenekmu. Ini rumahmu. Apa jadi kamu nenek kandungku? Iya. Kalau kamu kaya banget, kenapa sebagai anak dan menantu hanya bisa tinggal di rumah sewa? Direktur orangnya sudah datang. Info kamu cukup cepat ya. Hari ini jangan adu sama aku deh. Kamu ngomong apa sih, aku pasti jadi. Pria pertama yang Nian lihat. Aku bilang ya nggak fair. Tunggu dulu. Jangan sentuh aku, baju baru ini beli 1 juta lebih loh. 1 juta lebih gimana, aku beli 2 set ya. Kasih kesempatan sama aku dong. Siapa sih yang kelihatannya nggak pinter ini? Halo Nian, selamat pulang. Dokternya kok belum datang ya? Kalian ngapain aja sih? Semua omong kosong. Aku duluan. Oh, Nona besar butuh istirahat. Aku undang dokter ini. Dari kecil aku hidup karena dia. Suruh dia datang. Cepetan. Kamu sakit apa? Aku lihat kamu nggak enak. Nggak lihat ada pasien tidur ya? Jangan buru-buru, biar aku periksa dulu. Keluar. Hilang sebelum aku marah. Ayo datang. Maksudku dia dokter yang bagus. Kasih dia kesempatan lagi. Ya gitu doang. Mata kiri, jaga, mata kanan jaga. Keluar, ayo pergi. Malu banget. Terus kamu bisa cari dokter bagus apa? Udah, kamu mau pecat wakil direktur ya? Siapapun kamu, sembuhkan penyakit Nian. Aku jadikan kamu direktur utama. Gimana Nian? Cepetan bilang. Nggak apa-apa. Kamu. Ini. Dia demam tinggi ya? Dia demam parah nggak? Cepetan bilang. Gimana sih, bilang dong. Normal. Aku ingatkan ya kalau mau pulang dengan selamat hari ini. Cepetan bikin dia sadar. Aku ada cara. Aku pun tur adalah yang paling cocok untuk kondisinya. Hahaha. Halo, dia adalah orang yang saya undang. Tidak perlu, dia sudah sadar. Yang penting dia baik-baik saja. Saya ingin bertemu dengannya. Sekarang tidak nyaman. Bos Lin nyaman atau tidaknya sepertinya bukan Anda yang menentukan. Saya di mana ini? Apakah saya masih dalam mimpi? Lin, 2 kali ini berkat bantuanmu.
Presiden Direktur Anda terlalu baik, itu semua yang seharusnya saya lakukan. Untungnya Nona besar tidak apa-apa. Nian, kamu baik-baik saja kan? Dokter bilang Nian hanya sedikit terkejut. Bos Lin, sepertinya saya tidak berbicara dengan Anda. Dan apakah pantas Anda memanggil Nian langsung? Saya terlalu coy. Kalau begitu Presiden Direktur, jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Jimingyu. Nian, kamu baru saja kembali dan langsung pingsan. Nenek sangat sedih. Apa yang kamu butuhkan, bilang saja pada nenek. Benar. Wah, itu mudah sekali. Tapi itu makanan sampah. Kamu dengan dapur belakang. Sebaiknya saya sendiri yang pergi. Presiden Direktur, saya akan menemani Anda. Saya punya sedikit pengetahuan tentang area nutrisi. Oh, itu bagus Nian, kamu tunggu ya. Kalau kamu ingin, bulan nenek juga akan ambilkan untukmu. Saya hanya ingin makan semangkuk mie hangat. Presiden Direktur, bisakah Anda memasak semangkuk untuk saya juga? Apakah dia bodoh? Dengar itu. Saya tidak terlalu lapar, haha. Nian, jangan takut. Itu tadi sebenarnya saya dengar semuanya. Kamu kelaparan, perutmu sudah berbunyikan. Lihatlah wajahmu yang montok ini. Tidak ada energi, mana bisa. Kamu juga lepaskan saya. Jangan sentuh dia. Cepat keluar. Bodoh sekali, baru nyaman kalau begitu. Ayo sandarkan. Seberat ini bilangnya tidak ada nutrisi. Masih makan banyak makanan yang tidak bergizi. Kamu nggak ada habisnya ya? Aku nggak minta kamu jagain aku berat begini nggak makan beras, kamu juga ngapain kamu urusin aku makan apa? Aku kasih Buka tahu mulut. kamu. Dia ngapain sih? Cepat makan, kalau ketahuan gak bisa makan lagi. Cepat makan. Kalau kamu nggak makan, aku yang makan, aku lapar banget. Pelan-pelan. Sudah nggak apa-apa. Kita ketemu hampir sama seperti yang kita bayangkan. Tapi dia seharusnya nggak tahu soal itu. Tenang aja. Besok aku akan ketemu dia sendirian. Kapan kamu tahu kalau Nona besar hilang? Ya tadi pagi waktu mau anterin Nona besar. Aku tanya jam berapa? Kira-kira jam 8. Sudah cari di lantai atas, nggak ada. Kamarnya di lantai 2 juga udah dicari, nggak ada. Selain bilang nggak ada, bisa bilang yang lain nggak? Om, dan nggak ada. Tapi aku udah cek rekaman CCTV Nona besar pergi. Kira-kira jam 6.20. Kamu cari siapa yang bisa dihubungi, kamu sendiri yang ngatur. Pokoknya semua rekaman CCTV jalanan di kota ini. Sudah aku periksa semua. Bilang ke mereka ini yang Culan bilang. Presiden Direktur, tenang aja. Kami akan cari Nona besar secepat mungkin. Kalau dulu kita nggak usir mereka. Kalau kita nggak pisahin kalian bertiga. Mama. Dan kalau nggak terjadi kecelakaan itu. Mama. Nian. Kasih nenek kesempatan untuk menebus kesalahan. Aku pulang. Ada yang kangen nggak sama aku? Aduh, makanan kesukaanku kakak sudah pulang. Daging kok kamu kurus semua sih? Kalian kok pada diam aja sih? Xingnian, aku tahu kamu di rumah, kenapa kamu diam? Bicara dong, aku udah dengar uang sewa udah nggak dibayar setengah bulan. Hari ini kamu harus bayar. Dengar nggak? Aduh, nggak mungkin deh. Musuh nggak gerak, aku nggak gerak. Aku kunyah-kunyah. Permisi, Shenian tinggal di sini kan? Kalian kenal ya? Bagus deh, dia ngutang sewa sama aku terus ngumpet, moralnya juga bermasalah. Kalau kalian kenal sama dia, ya udah kalian aja yang bayarin. Apa barusan kamu bilang? Aku bilang dia bermasalah moralnya, kalian ngapain? Nonaku. Ini pertama kalinya kamu panggil aku paman. Jangan pergi tanpa pamit lagi, kamu tahu nggak? Direktur dan aku sangat khawatir sama kamu. Tunggu. Bikin paman kaget setengah mati. Haha. Tuan rumah. Ayo makan mie. Kalau kamu pergi lagi dari aku dan direktur, aku nggak akan punya paman seperti kamu. Kamu nggak akan punya nonaku seperti aku. Maaf ya. Kamu tahu nggak paman? Sebenarnya sudah lama nggak ada yang perhatian sama aku. Tunggu.
tuan rumah sangat perhatian sama aku. Sewanya. Sebenarnya aku. Direktur, dia lebih peduli sama kamu. Paman, kamu bisa bantu aku nggak bersihin semua barang-barang di sini? Semua kenangan kamu dari kecil. Ini kunci dari tuan rumah. Tuan rumah. Dari sekarang, kamu adalah pemilik rumah ini. Keluarga Sheng nggak akan melakukan hal yang melanggar hukum. Kamu tahu, aku juga tahu. Tempat ini sangat penting buat kamu, jadi aku beli. Sebagai hadiah pertemuan buat kamu. Paman, kita kesini buat apa? Di rumah sini yang perlu dibeli order dibeli. Khawatir ada beberapa yang kamu nggak suka. Jadi kita kesini buat belanja beberapa. Paman, kamu baru aja kasih aku hadiah besar banget. Aku udah nggak tahu gimana mau berterima kasih sama kamu. Nonaku, perhatikan sikap kamu. Kalau kamu terus-terusan sopan gini, aku beneran marah. Kamu bikin aku nggak bisa makan dengan tenang. Oke, ngerti. Nah gitu dong. Paman, ayo kita pergi. Kenapa tidak ada yang disuka? Kayaknya toko ini nggak cocok buat aku. Mungkin agak. Aku lihat sih memang nggak cocok buat kamu. Ah, kamu juga lihat nggak cocok ya buat aku. Cuma, bukan baju di tokoku yang nggak cocok buat kamu, tapi kamu kayaknya agak nggak cocok sama baju di tokoku. Apa sih? Aku lihat sih kamu mending minta pacarmu bawa kamu ke toko baju yang lebih murah. Apa pacar dia itu pamanku? Siapa tahu pamannya atau sugar daddy. Aku udah sering lihat cewek kayak kamu. Kamu keterlaluan. Siapa kamu kok ikut campur? Aku adalah tunanganmu. Wah, bos ye. Lihat aku cocok nggak sama gaya di tokomu. Bos ye bercanda ya? Ini nggak cocok ya? Kecuali ini semua bungkus untukku. Terima kasih, bos. Sama sepatu-sepatu ini. Terima kasih, bos. Sepatu harus dicoba dulu baru tahu cocok nggak. Gimana, capek ya? Nggak apa-apa, bos ye, ini tugas saya. Kaki Nian-Nian yang capek. Pak Ye nggak perlu bayarin. Paman, aku tunangan Nian-Nian. Maaf Pak Ye, kamu cuma cadangan. Harus bikin kesan yang baik. Iya kan? Stop, kalian nggak boleh gitu sama aku. Cocok banget, aku juga mau. Ah, kamu jangan ikut campur. Nian-Nian, kamu pulang. Kamu bikin nenek kaget. Kalian ini. Ah, nenek, jangan mikir yang aneh-aneh, kami cuma kebetulan. Nenek harus mikir tadi mereka berdua. Ah, begitu. Kaki capek nggak? Nian-Nian, jangan pergi tanpa pamit lagi. Ada apa bilang aja sama nenek. Nenek, aku nggak mau punya pacar, boleh nggak? Pacar yang mana? Semua. Bos Lin. Dia bilang namanya Jiming Yu. Sepertinya saya mengganggu Bos Lin. Kalau ada apa-apa langsung bilang saja. Kalau begitu saya langsung saja. Proyek pembangunan resor di pinggiran selatan. Apakah kamu yang mengambilnya? Persaingan sehat itu wajar. Saya menyambut persaingan sehat. Tapi grup kami. Manajer yang bertanggung jawab atas proyek ini. Kok tiba-tiba pindah ke perusahaan Anda? Dan juga mencuri dokumen penting Bos Lin. Itu karena kamu salah memilih orang. Dia hanya ingin mencari nafkah dari saya. Saya hanya membantu saja. Oh ya, kata mencuri. Saya tidak terlalu suka. Tentu saja. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bos Lin. Karena telah membersihkan sampah di sekitar saya. Tapi saya juga menyarankan Anda. Jangan angkat batu untuk memukul kaki sendiri. Jiming Yu. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kalau Anda tidak berniat menyelesaikan ini, saya tidak ada yang perlu dikatakan lagi, tidak mengganggu Bapak Liu dulu. Sepertinya dia sekarang tidak curiga. Kamu harus berusaha dengan baik. Ah, tenang saja bos, Ji, saya pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Anda lihat, saya pasti akan. Ah iya. Kalau ada waktu, temani keluarga lebih banyak. Ingat untuk mengingatkan anak. Hei Tai. Kenapa? Iya, kenapa? Kan tadi kita masih baik-baik saja. Hubungan kita bukan main-main. Iya, bukan main-main. Saya tidak maksud mengganggu Anda, saya hanya ingin penjelasan yang masuk akal. Iya, saya tidak mengganggu. Tidak, saya memang mengganggu Anda. Anda mesin tik ulang ya. Ayo bangun. Ketua, Anda lihat.
Dia bilang tidak mau kita ya tidak mau kita. Saya ganti mobil saja tidak secepat itu. Anda lihat Tuan Wenyuan, tolong kendalikan diri. Nian Nian, mereka bicara begitu bukan tanpa alasan. Dulu juga sudah melalui berbagai pilihan sulit. Di hadapan banyak orang hal ini sudah diputuskan. Nenek, aku hanya merasa sangat konyol. Konyol ya? Jadi di matamu, aku ini cuma keberadaan yang konyol, iya kan Pak Direktur? Aku setuju dengan semua hasilnya. Pamit dulu. Begitu sombongnya, aku belum ngomong apa-apa loh. Biar dia pergi, gak ada hubungannya sama aku. Pokoknya aku cinta kamu. Adik, sepertinya kita tidak terlalu dekat ya. Jujur aja sudah 20 tahun lebih pertunangan ini. Jika memang cadangan aku tak peduli. Tapi aku tak bisa lepas darimu, kalau lepas dari kamu aku bakal Dimarahi ayahmu kan? Kenapa kamu? Aku tidak cinta kamu. Orang-orang. Nian Nian, jika kamu sudah memikirkannya baik-baik, apapun hasilnya, Nenek akan menghormati pilihanmu. Hal lainnya tidak usah kamu khawatirkan. Nenek, aku tahu masalah ini tidak sesederhana itu. Banyak kepentingan grup-grup besar terlibat. Tapi hal ini tidak perlu kamu pikirkan. Apakah ada orang yang berani menyinggung keluarga Shengshi kita? Yang penting kamu bahagia. Nenek salah paham, aku bukan anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Hanya saja segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini membuatku sulit menerima semuanya sekaligus. Aduh Nian Nian, kamu tahu betapa pentingnya kata-kata itu bagi nenek. Tapi jangan terlalu banyak mikir ya. Calon-calon ini perlu kalian saling uji dan saling mengenal satu sama lain. Apapun takdir untuk bersama, semua tergantung pada kalian berdua. Aku akan menjalin hubungan baik sebagai teman. Tapi untuk masa depan aku tidak berani menjamin. Anak baik cukup sudah. Konyol ya? Lucu ya? Anggap aku badut. Kamu tunggu saja, meski kamu menyesal nanti. Aku tetap tidak akan. Halo, siapa ini? Ada apa? Besok ajak aku makan mie. Besok kebetulan rapatku dibatalkan. Hah, perempuan. Wow, ini semua milikku. Lemari pakaian seperti ini. Masih ada 3. Hari ini nona besar milik kalian. Ayo tunjukkan. Ya. Selamat pagi, Direktur. Nona besar. Baik-baik saja kan? Lantainya agak licin. Siapa yang membersihkan lantai ini, siapa? Kamu masih melihat apa yang kamu makan? Pamanda sebenarnya tidak terlalu diperhatikan. Cepat pergi. Hari ini mengadakan rapat ini, selain kuartal lalu, laporan keuangan dan indikator persaingan kami, dan beberapa hal lainnya. Ingin mengumumkan kepada semua orang. Direktur, biar saya yang bicara dulu. Kuartal lalu, tender dan penyelesaian proyek cukup optimis. Dan proyek resor renovasi Nanjao sudah menjadi milik kami. Oh, proyek ini. Perusahaan Pak Jia. Bagaimana mungkin mereka memberikan ini? Direktur, jangan khawatir. Semuanya sudah saya selesaikan termasuk perizinan dan persetujuan. Manajer Liu itu. Tidak usah buru-buru, setelah ini selesai. Kita bicara lagi. Sekarang saya ingin mengumumkan sesuatu. Direktur, yaitu. Itu. Baru saja lupa melaporkan ke Anda mal terbaru yang kami beli. Ada sedikit masalah. Sekarang pemimpin daerah tempat mal itu berada. Hei, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalian lanjutkan rapat ya, terus jalan. Wow, dia hari ini sangat cantik. Apa aku harus menjelaskan kesalahpahaman kemarin? Posisiku ini seharusnya masih bisa kan? Dia mati kering di situ ya. Maaf, kamu baik-baik saja kan? Kamu baik-baik saja kan? Tidak baik. Hari ini aku yang bayar. 1 mangkuk mie sebagai permintaan maaf. Apalagi yang kamu inginkan? Tidak sampai.
Mi datang. Datang? Bos Ye, kenapa wajahmu begitu merah? Di sini sangat panas. Bos Ye, sudah lama kamu tidak datang. Benar juga, Meiran juga sudah lama tidak datangkan. Dulu setiap kali kita datang lalu kita semua sangat senang-senang, bukan senang. Apa yang kamu bicarakan? Hehe ya. Senang ya, senang, sangat senang. Begitu, mari kita senang di satu sisi. Kita sibuk di satu sisi ya. Sebenarnya tadi. Aku bilang mie ini enak. Aku sudah berkali-kali memberitahu mereka tentang urusan pekerjaan. Hal sekecil ini saja tidak bisa ditangani. Akting yang buruk. Aku tidak sibuk. Tidak boleh memanjakan kebiasaan buruknya. Kak Yesuan. Aku meneleponmu tapi kamu tidak menjawab. Oh, ponselku habis baterai. Halo, aku Sumeiran, Kak Yesuan. Kakak ini aku belum pernah melihatmu sebelumnya, siapa dia? Apa kamu tidak bisa lebih berhati-hati? Banyak orang yang belum pernah kamu lihat. Bukankah dulu selalu seperti ini? Katakan saja. Dan dulu kamu selalu memesan tempat hanya untukku. Aku adalah sepupu jauhnya. Ternyata sepupu. Halo kakak. Aku pacar Yesuan. Nian, dengarkan aku menjelaskan. Kak, apakah kamu akan pergi? Kalau begitu sampai jumpa lain kali ya. Sampai jumpa. Apa kamu sudah cukup membuat masalah? Ada apa denganmu, Kak Yesuan? Apa aku telah menyakitimu tanpa sadar? Sejak kapan kamu menjadi pacarku? Dulu. Dulu itu hanya kesalahpahamanmu. Baiklah, itu salahku. Membuatmu salah paham. Sekarang aku dengan tegas memberitahumu bahwa aku hanya menganggapmu sebagai adik. Kalau dia adalah tunanganku. Yesuan, kamu balik sini. Kakak sepupu. Dia sudah dewasa, kamu tidak bisa jaga dia. Anda jangan khawatir, Nian bukan anak kecil lagi. Sudah malam begini dia juga matikan HP. Saya tidak bisa tidak khawatir sama dia. Baiklah, Pak Direktur, saya akan cari. Kalau ada kabar saya beritahu kalian. Baik, Nian. Non besar sudah pulang. Kamu kenapa di sini? Sudah malam begini kamu mau apa? Tidak ada hubungannya denganmu, Nian, dengar saya jelaskan. Saya capek, kamu pergi saja. Saya bilang beberapa kata lalu pergi. Dia bilang kamu pergi. Kamu siapa sih ikut campur urusan kami? Sudah semuanya pergi. Siapa? Nenek masuk ya, Nian. Nenek, ada apa? Hari ini kamu ikut nenek ke kantor. Ke kantor untuk bekerja. Bekerja. Rapat kemarin mau umumkan kamu masuk kerja. Tapi karena banyak hal jadi tertunda. Bidang perusahaan kita banyak. Kamu pilih yang kamu suka. Nenek pikir pilih baju ya, pekerjaan saya sebelumnya. Kasir di toko serba ada. Tidak apa-apa. Kamu cukup awasi mereka. Setiap beberapa waktu, kamu laporkan ke nenek saja. Itu kan cuma pajangan. Kamu ngomong apa sih bisnis perusahaan? Kamu harus belajar juga. Sambil praktek sambil belajar. Setelah kamu cukup terlatih, saya akan serahkan perusahaan. Nenek. Ada apa? Sakit kepala. Nian. Kepala pusing sekali. Bisa naik. Dia gimana, dia sudah makan? Hari ini sebaiknya cepat pulang. Kalau hari ini tidak ketemu dia, saya tidak akan pergi. Saya juga tidak pergi. Sangat lapar. Sudah tidak bisa, saya tidak mau pura-pura lagi. Tidak bisa, tetap harus pura-pura. Nian. Ada masalah. Aduh, sepatunya lepas. Siapa yang mau menyelamatkan saya? Hantu, aduh. Nian. Apa? Pak, saya tidak perlu, saya tadi hanya terpeleset. Saya sudah baik-baik saja. Non, kamu benar-benar terpeleset.
Jangan pikir saya tidak tahu. Sebenarnya, saya pikir tidak perlu memanggil dokter Nian Nian, sekarang terlihat baik-baik saja. Kamu malah memanggil dokter untuk melakukan banyak pemeriksaan, membuat Nian Nian tidak nyaman. Iya, sejak kecil saya takut dokter. Itu sangat mempengaruhi suasana hati. Kamu bisa melihat kenapa tidak ada yang mencari kamu untuk jadi dokter. Sudah-sudah kalian jangan bertengkar, saya pikir. Lebih baik menghormati pendapat orangnya sendiri. Hehe, kamu sudah besar. Kalau begitu dokter tidak perlu dipanggil. Tapi kamu harus mengizinkan kami untuk menjaga. Agar tidak ada yang terjadi. Ya. Datang. Wah, keahlianmu sangat hebat. Saya memasak hidangan ini dengan ringan. Kamu bisa langsung merebusnya dengan air putih. Warna, aroma, dan rasa sempurna. Nian Nian, kamu suka makan bagus. Kamu ngapain makan enak terus elus dia? Saya juga makan, kenapa tidak elus saya? Yexuan, jangan keterlaluan. Kamu yang jangan keterlaluan. Jika kalian berdua tidak bisa rukun, maka silakan pulang. Barusan saya yang salah. Sikap saya juga bermasalah. Semuanya orang berbakat. Tampaknya orang berbakat lainnya juga sudah kembali. Kamu datang dari mana? Mencari orang sampai Siapa di yang sini. membawamu? Satpam ini ngapain aja? Saya tidak perlu kamu urus. Kak Sheng Nian, Siapa yang menyuruhmu masuk keluar? aku dengar kakak sakit. Aku sengaja membuat sup bergizi untuknya. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih untuk Nian Nian. Tidak perlu kamu ucapkan terima kasih, sup ini tadi aku. Aku tadi dengar, aku tidak lapar. Kalau dingin tidak enak diminum. Kepanasan. Tidak apa-apa, itu salahku sendiri, tidak hati-hati. Tidak ada hubungannya dengan kakak. Tanganmu sudah melepuh. Kalian pergi ke Kalau rumah begitu sakit. aku pergi ke rumah sakit sendiri. Tunggu sebentar, aku temani kamu. Aku peringatkan kamu jangan berpikir jahat. Aku segera kembali. Aku bisa berpikir apa? Hanya merawat dengan baik saja. Tangan. Apa hubungannya denganmu? Apa kamu sudah lama tahu aku pura-pura sakit? Bagaimanapun juga kamu tidak sakit, itu bagus. Lalu kenapa kamu tidak membongkar aku? Kamu juga sama tidak membongkar gadis itu. Karena peduli padanya. Kamu bercanda apa? Bagaimana kamu yakin? Siapa yang aku maksud? Apa maksudmu? Dan tadi saat mereka pergi, apakah memanfaatkan aku untuk membuat mereka marah? Siapa yang bilang? Lalu kamu suka aku? Suka. Non, kamu tidak apa-apa. Tadi kalian berdua apa ini? Matanya kemasikan pilumara. Ya, mata, mata. Ada yang tidak nyaman lagi. Tidak. Semuanya nyaman. Tampaknya tidak terjebak dalam kekacauan ini, sulit mendekati kebenaran. Nian Nian, kamu bisa datang kali ini, nenek sangat senang. Aku segera memberitahu Dewan Direksi menghadiri upacara pelantikanmu. Nenek, dengarkan aku dulu ya, kali ini aku datang. Ingin belajar kemampuan sebenarnya kedua. Dalam kemampuan saya yang terbatas, saya ingin membantu Anda sedikit. Nenek sangat lega, rapat akan segera dimulai. Nenek, jangan terburu-buru, saya belum selesai bicara. Saya punya 2 permintaan kecil. Saya ingin mulai dari staf tingkat dasar kedua. Saya ingin menyembunyikan hubungan kita. Saya belum selesai membersihkannya. Yang baru datang. Ya, halo, nama saya Sheng Nian. Kerjakan, PPT berikan kepada saya. Sebelum pulang. PPT apa? Bukannya semua bahan sudah diberikan kepadamu, kamu tidak bisa melihat sendiri. Saya baru datang dan masih bingung. Sudah meminta tugas dari atasan. Masih bilang bingung. Cukup bisa berpura-pura sudah mulai bersaing. Baiklah, kerja keras. Sial, merasa seperti sudah terkuras. Bagaimana kalau kita pergi pijat? Apakah tukang pijatnya secantik kamu? Tidak sampai 1/10 saya. Kalau begitu tidak usah. Apakah orang tuamu saling mencintai? Mereka selain membicarakan pekerjaan ya bertengkar, tidak bisa dikatakan cinta atau tidak. Apakah rekan kerjamu baik padamu? Mereka semua jahat. Besok saya akan mengantarmu bekerja untuk melindungimu, menghabisi yang jahat. Kamu ngapain? Kamu ini main bola atau memukul saya? Bangun, lanjutkan. Siapa yang mau main silakan, saya tidak mau main lagi. Kamu harus main hari ini. Gila, sejak awal main bola kamu sudah aneh.
Sumeiran yang kamu bawa ke rumah Shengnian kan? Ah, Bajingan. kamu masih terhubung dengan siapa saja. Kamu ini seperti Seaman King. Bukannya kamu suka dia kamu bisa bersaing secara langsung. Saya tidak mengizinkan kamu menyakitinya. Yang menyakitinya adalah kamu. Yang membawa wanita lain ke hadapannya juga kamu. Jadi apa yang kamu katakan semuanya benar. Kalau saya bohong saya, tidak akan pernah bisa lepas dari cengkraman ayah saya. Cukup kejam, ayo pergi. Akhirnya selesai. Masih bermalas-malasan. Lihat apa yang kamu kerjakan. Apa yang terjadi? Data dasar di sini. Semuanya salah. Seluruh departemen kerja lembur bersama. Bagaimana bisa versi persiapan sebelumnya? Saya sudah memeriksanya berkali-kali. Ini bukan saya yang membuatnya. Bukan kamu yang membuatnya setelah kamu selesai. Saya langsung menyerahkannya ke bos lama. Apakah ada hantu? Saya bilang bukan saya yang membuatnya. Kamu juga bilang bagaimana kamu tahu itu bukan kamu yang melakukannya. Hei kamu si gadis kecil. Berani bicara seperti itu padaku, bagaimana orang tuamu mendidikmu? Kamu bilang apa? Saya bilang kamu tidak sopan. Saya pikir kamu yang tidak sopan. Orang tuamu tidak mengajarimu. Tidak mengajarimu untuk tidak bicara sembarangan. Jangan sembarangan memprovokasi orang. Hentikan. Bagaimanapun juga tidak boleh main tangan. Bagaimana jika kamu terluka? Maaf. Ketua, bagaimana investigasi tentang Liu Chai? Proyek Liu Li yang lalu akhirnya menyerahkan PPT. Hampir semua data bukan saya yang mengeditnya. Saya sudah menjelaskan rencananya berkali-kali. Manajer mana saya sudah memecatnya. Kenapa dipecat? Masalah ini sudah jelas bukan. Saya percaya Nona pasti bukan. Orang yang melakukan kesalahan sepele seperti ini, pasti ada yang sengaja melakukannya. Dan masalah kali ini juga perlu ada yang menanggung konsekuensinya. Hanya bisa. Keluar dulu ini ketua. Saya ingin lihat harapan ketua padamu. Bertahan lebih lama dari kekecewaan. Cinta. Muah. Apa sih? Apa itu? Aduh, saya sudah tahu. Nian, kamu ngomong apa sih, saya tidak mengerti. Bunga pesan kecil. Pesan kecil apa? Oh, tidak apa-apa. Nian, kamu kenapa sih? Tidak apa-apa, saya bilang tidak apa-apa. Nian. Putri Nian, aku sudah siap. Ayo hei, aku adu pelan-pelan. Sakit kalau tidak salah. Ini pertama kalinya, kamu memelukku dengan sukarelakan. Apa kamu ingin melakukannya lagi? Tidak perlu sesering itu, nanti bisa kehabisan darah. Apa kamu baik-baik saja? Bleeding lebih banyak janji satu hal padaku. Apa kamu bicara dulu? Kamu janji dulu kalau tidak. Aku akan membuat diriku sendiri mati kehabisan Cepat darah. tutup luka itu. Aku pikir kamu akan. Mengajakmu makan, menonton film, atau pergi ke klub malam. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Apa aku biasanya sangat berisik? Kamu hari ini terlihat berbeda. Apa katamu? Kamu tahu lagi. Tentu saja aku tahu dia benar-benar mencintaimu. Tidak seperti aku. Aku dibesarkan dengan dipukuli oleh ayahku. Semua hal tentangku, termasuk pernikahan kita. Aku mengerti. Tidak, kamu tidak mengerti. Sejak sebelum lahir, dia berharap aku bisa. Seperti namaku yang dia berikan. Lembut dan sopan. Tapi aku tidak ada satupun dari itu kali ini. Pemilihan pasangan untuk pernikahan di keluarga Shengxi. Juga hasil perjuangannya, mati-matian sekarang. Dengan syarat menikahimu. Mengirimku untuk menjadi. Mungkin semua orang tua sama ya. Mereka semua berharap anaknya mendapatkan yang terbaik. Setelah menikah, apa yang bisa dilakukan? Dia tidak akan berhenti jadi aku. Tidak akan menyukaimu lagi dengan tujuan tertentu. Terima kasih. Tidak ada yang menahanku sedikit pun ya. Aduh. Lalu aku dipecat sendiri. Lama tak jumpa, apa kabar akhir-akhir ini Nian? Kalau kamu merindukanku tentu saja, aku baik-baik saja, terima kasih atas Selama dukungan Bos ini Ji. kepada keluarga Shengxi. Baguslah kalau begitu, sampai jumpa nanti. Baik Bos Ji, sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bos Lin, ini kopi yang Anda minta. Kamu menaruh susu. Benar. Saya selalu hanya minum kopi murni tanpa tambahan apapun. Maaf ya, saya akan menggantinya lagi. Berlebihan deh. Ada apa, Bos Ji sudah merasa sayang? Jangan salah paham, ini semua permintaannya sendiri. Jangan juga berpikir saya hanya akan meminta Shengnian. Proyek kerja sama dengan Ji Group kali ini. Kamu rencananya akan menyerahkan padanya.
Dia orangnya pintar, saya juga akan menyiapkan tim yang lengkap. Membawakan teh dan air saja kamu sudah merasa sayang. Mengoperasikan proyek besar juga kamu merasa sayang. Wah, jadi orang baik memang tidak mudah. Sudah mengirim orang yang bisa diandalkan dari Sheng Group, untuk Mementaji Group, dan memastikan saya tidak akan menyentuhnya. Seandainya saja bayangkan, meskipun ada masalah di tengah jalan, kamu juga bisa bilang keculan. Ini kesalahan Sheng Nian yang menanggung beban. Bagaimana kamu bisa tega melakukan ini? Imajinasi Bos Lee memang sangat kaya, tiba-tiba memanggilmu. Ada hal penting yang ingin saya serahkan padamu. Terima kasih atas perhatian Bos Lin. Saya pasti akan menyelesaikan tugas dengan baik. Memang benar putri besar keluarga Sheng. Berbakat cerdas. Dibandingkan dengan Bos Lin sama sekali tidak ada apa-apanya. Saya dengar dari nenek, Bos Lin juga naik dari tingkat bawah. Berapa banyak orang yang main licik di belakang. Hanya Bos Lin sendiri yang tahu. Benar kata Bos Lin, putri besar keluarga Sheng. Memang berbakat cerdas. Pertambuhan, saya tidak lepas dari. Saya juga berharap saya layak bisa membantu kamu seperti ketua membantu saya. Proyek kerjasama dengan G Group kali ini, saya serahkan padamu. Ada masalah? Tidak ada. Barusan kamu marah-marah ya? Iya, barusan kamu sengaja bilang ke saya kan. Kamu tahu ini jebakan tapi tetap setuju. Saya sudah mulai menyesal. Tenang, saya akan melindungimu. Makan bersama yuk. Maaf ya, saya benar-benar tidak ada nafsu makan. Sepertinya sejak kejadian kemarin, sengaja menjauhiku, jangan salah paham. Aku hanya punya hal penting untuk dibicarakan. Kalau begitu mari duduk di mana saja. Kalau kamu sudahlah, aku akan bicara singkat saja. Tentang orang tuamu. Kamu tahu tentang mereka. Tiba-tiba membicarakan orang tuamu, aku minta maaf. Tidak apa-apa, sudah lama berlalu. Daripada sedih, aku lebih butuh kebenaran. Katanya dulu orang tuamu diusir dari keluarga Sheng. Karena ayahmu melawan keinginan ketua dewan. Memaksa untuk bersama ibumu. Dan orang yang seharusnya menikah dengan ayahmu adalah Ibu Linduo. Kecelakaan mereka juga terjadi setelah mereka diusir. Kenapa melakukan ini? Kenapa membohongiku? Kenapa? Aku benar-benar tidak tahu. Posisinya adalah kita. Kenapa tidak menginginkanku? Benar-benar tidak perlu aku mengantarmu naik. Sudah sampai di rumah, apa yang masih kamu khawatirkan? Pulang hati-hati. Di hadapanku kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Aku sudah bilang aku akan melindungimu. Selamat malam. Non. Setelah kamu selesai menangis, istirahatlah di kamar. Nyan-Nyan, kenapa wajahmu terlihat sangat buruk? Apakah ada yang tidak enak badan? Aduh, panas sekali. Kamu sakit hari ini, jangan pergi kerja. Tidak bisa nenek, aku harus pergi. Lihatlah anak ini. Ayo ketua dewan, tenang, aku akan membawanya ke dokter. Baiklah, baiklah. Apakah kamu akan terus menatapku seperti ini? Minum air. Hari ini kita berkumpul di sini dengan hikmat. Bersama merayakan konferensi pers ke U Trading. Di sini kami mengucapkan selamat. Kerjasama kuat antara Sheng Shi dan Ji Shi. Yang tidak tahu mungkin mengira Ji Shi dan Sheng Shi bergabung. Apakah kamu sudah mencarinya? Kurasa ada orang yang tidak ingin bertemu denganku. Kamu berpikir begitu, aku benar-benar salah menilaimu. Seharusnya tidak menyerahkannya padamu. Padahal wanita itu yang pertama bersalah padanya. Apa hubungannya denganmu? Aku tahu tidak seharusnya ikut campur dalam urusanmu. Tapi aku benar-benar tidak tahan melihat wanita itu mempermainkan kakak Yesuan. Hari ini kamu benar-benar membuat nenek dan Sheng Shi. Membuat semua orang terkesima. Bukan aku saja yang menyelesaikannya. Jadi semua pujian harus diberikan kepada semua orang. Lihatlah cucu perempuan ini semakin hebat. Hari ini nenek akan menjamu kamu dengan baik. Sungguh, Masa bohong, kamu mau hadiah apa? sebuah jawaban. Mereka memang aku usir dari keluarga Sheng. Dan selama itu terjadi kecelakaan. Jadi mereka harus membayar kakak Yesuan. Mereka
Bos, Hei, mau beli apa? lama tidak bertemu bos. Hei, datang lagi mau rebut bawang prekku. Aku sudah bukan diriku yang dulu. Hei, kenapa sekarang kamu merampas yang lain? Ini. Kenapa tidak war lagi? Aku sudah bilang aku bukan diriku yang dulu. Boleh juga ya, Nona. Bos, terima kasih. Hei, aku tambahin bawang prek buat kamu. Ayah ibu aku sangat merindukan kalian. Minum alkohol di waktu ini orang lain tidak akan mengira kita pemabukan. Untuk apa memikirkan pendapat orang lain? Dulu saat aku menghadapi masalah aku melakukan ini. Minum alkohol, lihat salju. Tiup angin lalu semuanya berlalu. Kalau sekarang, Sekarang kamu ada di sini. wah, aku merasa terhormat. Tapi kamu juga orang pertama yang aku temui setelah meninggalkan Shengxi. Wah. Sebenarnya mereka takut bertemu denganmu. Aku datang bersama banyak orang. Yah, sudah. Kamu percaya aku saja tidak percaya ini kata-katanya. Sejak kecil dia selalu melindungiku. Kalau ada yang menggangguku, dia akan melindungiku di depanku. Dia mungkin keras kepala tapi tidak akan menyakitimu seperti ini. Aku hanya merasa kita tidak cocok. Kalau begitu kamu merasa aku cocok. Jangan bercanda, aku selalu menganggapmu sebagai adik. Baiklah, baiklah kakak, oke. Bos Lin kita memang punya visi yang jauh ke depan. Semua sumber daya adalah milik kita, hahaha. Lauli memang tidak salah memintamu datang ke Shengxi. Jaga baik-baik proyek resor masa depan Shengxi. Bisa dibilang ada di tangan kalian semua. Kenapa tidak mencetak pintu? Bos Lin, jika tidak sibuk, silakan datang ke kantor Direktur Utama. Direktur Utama. Direktur Utama Anda mencari saya. Proyek Selatan kita kapan akan dimulai? Selatan bisa mulai Selasa depan. Musim lalu, si Nona Besar memang yang membuat segalanya lebih sempurna. Saya hanya membantu sedikit. Nona Besar bisa membuat proyek ini begitu indah. Saya merasa sayang sekali jika dia kembali kali ini. Biarkan dia mencoba posisi presiden direktur. Nanti kamu harus bekerja keras membantunya. Tentu saja dia tidak boleh kembali ke Shengxi. Kenapa baru makan sekarang? Ah, tidak makan tepat waktu lagi. Ada banyak. Tarik kembali. Halo. Kamu membuatku kaget. Apa aku sangat menakutkan? Bukan, aku kira itu Ye. Sudahlah, tidak apa-apa. Aku hanya ingin memastikan denganmu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Suaramu bukan hanya membicarakan ini. Aku ingin memberitahumu. Tidak peduli kapan kamu kembali. Bahkan jika aku yang kembali. Tenang, aku akan membantumu menjatuhkan Lin Duo. Aku tidak akan kembali. Sheng Nian. Kemampuanmu menurun. Ah, pelanggaran, hei. Jika melanggar harus mengaku, jika dipukul harus berdiri tegak. Sekarang kamu kehilangan bola, kamu akan dihukum keluar. Maka sudah terlambat. Dihukum keluar ya sudah.
Dia yang mulai melanggar. Melanggar ya melanggar, kenapa kamu melepas baju? Enak. Aku sudah telepon berkali-kali tapi dia tetap tidak angkat. Masalahnya di mana ya? Masalahnya muncul. Halo, Ada apa? Kenapa bilang aku penipu? Nian-nian soal yang dulu kita bicarakan. Gimana sudah dipikirkan? Jangan bicarakan lagi, aku tidak akan kembali. Tapi katanya Linduo sudah bergerak. Dia dan beberapa headhunter perusahaan. Sudah memberitahu. Atas nama Sheng Shi. Ingin memasukkanmu ke blacklist. Ternyata dia. Sepertinya. Tujuannya adalah mengusirmu dari Jing'an. Kalau begitu aku ingin lihat. Siapa yang akhirnya akan diusir? Ini pekerjaan yang bagus. Kirim akun headhunter itu ke keuangan perusahaan. Makasih ya Bos Ji. Sebenarnya melayani Anda adalah kehormatan bagi mereka. Aduh. Ini untuk Sheng Shi. Maaf ya ayah ibu. Aku harus kembali ke sana. Ada orang yang ingin menghancurkanku. (702.702) Pesan makanan online, aku lihat pesan apa. Makan terakhir bahaya nih. Shengnian. Buka pintu dong Shengnian. Sheng. Om Da. Jadi kamu juga datang karena khawatir aku nekat ya? Iya, 2 hari ini aku khawatir. Jadi menemani beberapa hari menemani. Temanin. Ya temanin aja. Pantas saja beberapa hari ini aku merasa dingin di punggung, kukira aku lagi stres aja. Nyan. Om Da ini baik hati kok. Lihat, Jadi kamu juga menemani? tidak sama sekali. Aku memang khawatir sama kamu. Aku juga mikir sama Ye. Orang lain mana? Kita berdua sedang buru-buru ke sini. Aku kira dia akan sampai lebih dulu daripada aku. Yesuan. Luka di kepala sudah dibalut. Pemeriksaan lainnya. Tapi meskipun hanya gegar otak ringan. Pemeriksaan lebih lanjut harus menunggu sampai dia bangun. Terima kasih dokter. Sobat-sobat kamu tidak boleh meninggalkan aku sobat. Kamu ngapain sih? Bukankah dokter sudah bilang hasil pemeriksaan sudah keluar? Dia tidak ada masalah. Tapi dokter juga bilang bisa ada komplikasi. Bisa saja dia amnesia, sobat kamu harus ingat aku ya. Aku Wen Yuan. Kamu ngapain sih? Kalau dia mati aku juga tidak bisa hidup. Kalau kamu ngomong sembarangan lagi, aku akan panggil perawat untuk menjahit mulutmu. Kamu tidak boleh ada apa-apa. Sekarang tinggal menunggu dia bangun. Kalian pulang dulu saja. Aku akan kabari kalian kalau dia sudah Tidak bangun. bisa. Non begini aku siap sedia kapan saja. 2 steak. Steak dengan lada hitam terpisah dan hamburger dengan banyak saus tomat. Kamu tidak takut kekenyangan, dia suka itu. Baiklah. Kamu bilang jangan ganggu kamu lagi. Aku di mana ini? Apakah aku sudah mati? Tunggu dulu. Tanganku kenapa sakit sekali? Tidak ada rasa, apakah aku tidak punya tangan lagi? Selamat pagi. Sudah tidak perlu malu. Aku sudah lihat. Jangan ngomong sembarangan sekarang di mataku. Dia hanya seorang pasien dan aku akan pergi begitu dia bangun. Dokter, Bagaimana kondisi pasien, sudah bangun belum? sepertinya masih.
Tidak seharusnya begitu, apa mungkin? Mungkin apa? Lakukan pemeriksaan dulu baru bicara. Perawat membawanya ke ruang Siti. Apa yang akan dilakukan padaku? Jangan-jangan ada masalah ya? Kalau begitu aku masih tidak bisa pergi. Karena begitu. Aku takut dengan hasil pemeriksaannya. Tidak apa-apa, anak ini kuat. Tidak akan ada masalah. Semoga saja aku benar-benar merasa bersalah sekarang. Sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mudah saja maafkan dia. Sebenarnya saat dia memelukku hari ini, aku sudah memaafkannya. Pemeriksaan sistem saraf masih belum ada pengaruhnya. Tapi, mekanisme terjadinya juga cukup kontroversial. Kalau dia terus tidak sadar, mungkin ada kerusakan otak yang menyebabkan disfungsi otak. Dokter, kira-kira kapan dia bisa sadar? Ini belum bisa dipastikan. Mungkin dia bisa sadar dengan cepat. Mungkin. Siap-siap bertindak bidak terbesar dalam permainan catur ini. Segera akan siap. Kalau ditunda terus makin banyak masalah. Baik bos, G peta perdagangan impor-ekspor Shengxi. Dan perencanaan baru. Lauli, ngapain kamu sembunyi di sini? Dan tadi kamu bilang dapat apa? Ah, susah diceritakan. Aku lembur seminggu ini untuk dirimu sendiri. Anak saja tidak ketemu, istriku tidak terima. Mau cerai, makanya aku bilang. Bonus proyek ini sudah aku dapatkan. Biarkan dia mengerti. Lalu ngapain kamu sembunyi-sembunyi? Tidak malu lihat. Telepon saja tidak berani diangkat. Ini salahmu, Lauli. Ada waktu temani istri dan anakmu. Pekerjaan tidak akan pernah selesai, ada bonus juga. Aku setujui. Terima kasih Bos Lin. Maaf, ada orang di sini. Mingyu kakak, kenapa kamu di sini? Mencarimu. Mencariku ada apa? Meiran. Perusahaan Ji juga bergerak di industri pakaian. Tapi aku belum lulus dari sekolah desain. Kamu ketawa apa, Mingyu Oppa? Aku serius, tapi kalau kamu butuh bantuan, aku bisa. Aku memang butuh bantuanmu. Tapi bukan untuk ini. Lalu untuk apa? Kita bisa duduk berhadapan seperti ini. Ngapain main kartu begini? Main kartu? Aku benar-benar nggak ngerti apa yang kamu omongin. Aku ada urusan dulu ya, Mingyu Oppa. Katanya Yesuan kena masalah. Dia di mana? Kamu tahu dia di mana? Benarkan, maaf Mingyu Oppa. Bisa kasih tahu aku dia baik-baik aja? Nggak baik. Tapi nggak apa-apa. Ada Shengnian, dia nggak bakal mati. Aku setuju kerjasama denganmu, Shengnian. Aku kasih tahu di dunia ini, nggak ada yang bisa sakiti Yesuan. Dia sendiri yang terluka. Diam kamu, siapa kamu bisa ngomong sama aku? Anjingnya keluarga Sheng. Sumeiran, jangan keterlaluan. Bisa jaga rumah, bisa jaga halaman. Tuannya diganggu bisa menggonggong, bukan anjing apa. Aku bilang jangan keterlaluan. Shengnian, kamu berani mukul aku. Lepasin aku. Anak liar nggak punya orang tua. Sumeiran. Yesuan Oppa, tolong aku. Dia yang mulai duluan. Kalau kamu udah sadar, aku lega. Jaga baik-baik adikmu. Tolong tunjukkan kartu kerja Anda. Kartu kerjaku ada di atas. Nggak ada kartu kerja, nggak boleh naik. Kamu nggak ingat aku ya? Aku kali ini nggak bawa, kasih aku kesempatan. Nggak bisa sekarang peraturannya. Nggak ada kartu, nggak boleh masuk. Bos Lin, selamat pagi. Dia nggak bawa kartu kok bisa masuk. Kukira siapa, ternyata Nona Besar. Kita kan kenal, sampai jumpa. Maaf Nona Besar. Ini peraturan perusahaan. Nggak ada kartu, nggak boleh masuk. Agar nggak ada orang sembarangan masuk perusahaan. Anda juga tahu melanggar aturan. Sulit untuk bekerja. Ini Xiao Lin ingin memberi saya pelajaran. Benar-benar Bos Lin, saya akan segera menelepon, menyuruh orang mengantar kartu kerja ke bawah. Nian, kamu kembali kali ini sungguh bagus. Nenek sangat senang. Ketua saya akan pergi dulu. Jangan Bos Lin, kenapa tidak tinggal sebentar untuk ngobrol? Tidak menyambut saya kembali. Bagaimana bisa Nona bicara apa? Saya salah bicara. Baru saja di bawah mencari kartu identitas saya, bukan kamu. Hei, saya bilang ke keamanan. Jangan lalai dalam bertugas. Mungkin mereka salah paham. Saya bilang kamu begitu buru-buru. Minta kartu kerja saya. Orang-orang ini ngapain aja? Bilang ke mereka besok jangan datang. Ya?
Kali ini kamu kembali. Nenek tidak akan memaksa kamu melakukan ini itu. Kamu juga tidak perlu tinggal di grup kita. Tidak nenek, kali ini saya kembali. Ingin membantu Anda mengelola grup. Agar beberapa orang tidak berpikir keluarga Sheng tidak ada orang. Benar kan Bos Lin? Ya? Anjing yang mengandalkan kekuasaan saya akan membuat kamu anjing yang mengandalkan kekuasaan. Sheng Nian, saya tidak akan mengusirmu dari Shengxi. Saya tidak akan memakai nama Lin. Sebenarnya, Ondang kamu makin kamu tolak. Cari tempat duduk kamu juga tolak. Sekarang mau temani kamu jalan, jangan tolak lagi. Saya tahu. Hubungan kita cukup canggung. Overlap bisnis di pekerjaan membuat kita terlihat seperti hubungan yang berlawanan. Secara emosional, saya belum memiliki kualifikasi untuk menggunakan sendiri. Tapi Nian tenang saja, selama kamu butuh. Saya akan selalu ada. kamu tahu tidak, setiap kali bersama kamu, saya merasa seperti diterpa angin musim semi, membuat saya menjadi tidak terlalu tergesa-gesa. Karena aku tidak akan memaksamu. Juga tidak akan menyakitimu, menghormati pilihanmu. Bagaimana rasanya hari pertama kembali? Tidak begitu baik hari ini. Bisa dibilang aku sudah berperang terbuka dengan Lin Duo. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Dapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan, jangan takut. Selain aku masih ada orang lain yang akan membantumu. Sudahlah, aku tidak ingin membuatnya terlalu besar. Nian, semua ini adalah hakmu. Bukan untuk yang lain, kamu harus untuk Paman Sheng. Ambil kembali semua yang menjadi miliknya. Jangan takut. Meeting hari ini berhubungan dengan cucu perempuanku. Tujuan meeting hari ini adalah untuk mengumumkan penunjukannya. Kenapa dia? Lihatlah Pak Direktur. Semua orang tidak punya pilihan. Halo semuanya. Mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing denganku. Aku sebelumnya di Shengxi. Tentu saja. Jadi aku tidak akan mengambil alih Shengxi sepenuhnya. Aku akan terus bersikap belajar. Baik. Pak Direktur. Aduh, Maaf. Pamanda, kenapa kamu di sini? tentu saja untuk merayakanmu. Ding dong. Pamanda, jangan lakukan ini lagi. Apa sih direktur ini itu? Aku di sini seperti anak kecil. Nonaku, perhatikan sikapmu. Perhatikan gaya. Aku percaya Kalau padamu. begitu aku traktir kamu kopi. Boleh, Pamanda, Nonaku. apakah aku menjadi jahat? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Orang itu seiring bertambahnya usia dan perubahan di sekitarnya. Tapi yang penting aku tidak bisa menilai benar atau salah. Lihat kopi ini. Kebaikan dan keburukannya banyak diperdebatkan. Kamu bilang apa sih jawaban yang benar? Wah, ini rumahnya dirampok. Barang-barang Bapak Presdir Sheng sudah dipindahkan ke kantor baru. Ini aneh banget, bisa nggak kamu kayak dulu memanggilku Kak Nian? Presdir Sheng, Apa-apaan ini berantakan? Apa kita membeli toko souvenir? bukan ini barang-barang pribadi Bapak. Mohon ditandatangani. Barang-barang pribadiku. Benar, ini hanya sebagian, sebelumnya sudah banyak yang diterima. Sudah dikirim ke kantor Bapak. Hantu. Pergi sana. Aku baru saja banyak berlatih. Mari kita lihat siapa sih orang aneh itu. Yesuan, kok kamu?
Kamu nggak apa-apakan. Banyak banget keringatnya. Yesuan, kamu dengar aku bicara nggak? Kamu sadar nih, jangan-jangan sengaja mau manfaatin aku. Presdir Sheng sudah pulang. Kami mengadakan pesta untukmu. Tadi ada suara kok. Presdir Sheng, nona besar. Aku masuk ya. Rasanya ini pasti tahun 82. Ternyata memang anak orang kaya. Tertulis di botolnya. Kamu memang hebat. Gak marah lagi. Yang ini. Adikmu Sumeiran juga nggak dapat untung. Suruh dia menghindari aku. Untuk kali ini, kamu juga kena pukul. Tapi ngapain kamu pakai baju begitu? Muncul tiba-tiba di belakang orang. Aku cuma mau tunjukin ke kamu. Membuang semua. Hanya untuk mendapatkan maafmu. Isi ruangan dengan bunga. Dan taruh fotoku di tengah. Kamu minta maaf atau berkabung. Dan semangkuk mie itu. Perhatian banget, kamu mau kasih aku makan sebelum pergi. Aku juga lumayan sengsara. Aku hampir kehabisan oksigen di dalam sana. Dan kena pukul lagi padahal kepalaku sudah tidak enak. Sudahlah, kita anggap selesai saja. Sebenarnya Sumeiran. Aku juga ingin minta maaf sama kamu. Bagus-bagus. Mingyu. Oke, sampai jumpa. Kamu suka isian ya? Kamu ke depannya. Bisa nggak jauh-jauh dari si Ji itu? Kenapa? Dia kelihatannya nggak baik. Senyumnya aja penuh tipu muslihat. Terus yang kelihatan baik itu kayak gimana? Sumeiran, adik baikmu itu. Urus dirimu sendiri aja deh. Kamu kok nggak sopan sih? Yesuan. Beneran nih Yesuan, kamu kenapa? Bohong. Bos Lin. Ada apa cari kami? Sekarang nggak perlu pura-pura lagi. Boleh juga lebih hemat waktu. Kalau kata Bos Lin, kami kok nggak ngerti ya. Kalian di rapat menyetujui pengangkatan Cheng Nian. Itu sama saja dengan memutus hubungan denganku. Bos Lin. Ngomong apa sih, hubungan apa? Kamu ini. Gimana? Sekarang pakai ketua direksi buat tekan aku. Kamu ingat nggak sama Xingxi? Tentu nasihat Bos Lin. Aku nggak lupa satu kata pun. Dan aku juga sudah melakukannya. Kamu bilang Shengxi butuh orang seperti aku. Ya, aku datang. Kamu juga bilang aku harus setia pada Shengxi. Harus melakukan yang terbaik untuk Shengxi, aku juga sudah lakukan. Tapi prestasi setelah Presiden Sheng menjabat. Aku yakin semua orang sudah melihatnya. Benarkan aku dukung Presiden Sheng? Itu kan melakukan yang terbaik untuk Shengxi. Aku memang nggak salah pilih. Alasan yang bisa diucapkan dengan begitu manis. Ini sama saja bermusuhan dengan Presiden Direktur Sheng. Berarti juga bermusuhan dengan Ketua Dewan Direksi. Lagian kita semua cuma karyawan. Aku percaya padamu Bos Lin. Juga tidak akan menyulitkan kami. Oh ya. Aku juga mau menasihatimu. Lengan tidak mungkin melawan paha. Hahaha. Sudah berapa kali aku bilang padamu. Properti yang dikembangkan oleh grup Cicheng. Ada sedikit saja masalah kualitas. Tapi kali ini adalah rekanan yang direkomendasikan ayahmu. Jangan bilang ayahku, kakekku datang pun tidak bisa. Apalagi ini adalah tanggung jawabku.
Aku tidak perlu dia ikut campur. Baiklah Bos Ye. Kalau hal ini tidak beres lagi, kamu sendiri yang tanggung jawab. Barusan apa yang dikatakan dokter kamu dengarkan? Tidak boleh olahraga, berat lari sepet juga tidak boleh minum alkohol, tidak boleh emosi. Terima kasih ya. Jangan bilang begitu, aku sangat senang kamu memanggilku. Oh bukan karena kamu sakit, aku senang. Hal ini tidak boleh diberitahu siapapun. Wah tidak mudah ya, biasanya aku yang menunggumu. Sekarang kamu yang menungguku. Setidaknya harus tepat waktu dong. Kamu pakai baju seperti ini ada beban idola ya. Kenapa kamu pikir aku mau debut? Debut usia kita ini, sudah tidak mungkin debut. Kamu bisa memilih untuk menjadi biksu. Jangan banyak omong, duduk, aku mau bicara sesuatu. Kamu tiba-tiba serius begini bikin aku panik. Jangan-jangan kamu resmi bersama Nian Nian. Sebaliknya aku mau meninggalkannya. Kenapa sudah lama mengejarnya? Bukannya kamu cukup menyukainya? Sekarang tidak suka lagi. Mungkin rasa penasarannya sudah hilang. Sudahlah, aku tahu betul sifatmu. Sifatku seperti apa? Jangan merasa kamu sangat mengenalku. Bukannya kamu menyukainya, sekarang kamu bisa mengejarnya secara terbuka. Kenapa tiba-tiba begini? Jangan merasa kamu adalah cacing di perutku. Kamu sama sekali tidak mengenalku. Yesuan. Jangan ikut campur urusanku. Hei Bos Ji. Semuanya berjalan lancar. Bagus, kerja yang bagus. TAPI semakin seperti ini, semakin kita tidak boleh lengah. Ah Bapak tenang saja. Setelah Bapak berhasil menguasai Shengnian, tidak butuh beberapa tahun lagi Bapak bisa menguasai Shengxi. Setelah si tua itu mati, jabatan tertinggi akan menjadi milik Bapak. Bicara tetap harus hati-hati. Jaga-jaga ada yang dengar. Direktur sebenarnya. Ini berkaitan dengan putri besar. Kalau ada yang mau bilang langsung saja katakan padanya. Ini baik untuk Shengxi, dan juga untuknya. Dia ingin menghancurkan Shengxi. Apa yang kau bicarakan, Shengnian? Dia ingin menghancurkan Shengxi. Diam. Kau tidak bisa bersaing dengan cara seperti ini. Direktur saya sangat jelas dengan apa yang saya katakan. Dan saya yakin dia bekerja sama dari dalam dan luar untuk menjatuhkan Shengxi. Diam, kau keluar. Saya beritahu kau. Bos Lin tidak mau melakukan sesuatu. Jangan pura-pura, kalau ada yang mau bilang langsung saja. Haha Bos Lin. Sepertinya kau yang meminta bertemu saya. Saya tahu tujuan sebenarnya. Saya tidak akan membiarkan kau berhasil. Kalau begitu jelaskan pada saya. Jangan banyak bicara, ini adalah surat pemutusan kontrak proyek kerja sama antara Shengxi dan Ji Group. Ini uang tunai. Bos Lin. Kau tidak merasa ini terlalu main-main? Kau bilang berapa? Kalau begitu tunggu saja surat pengacara. Jika Shengxi tidak bisa, maka hanya ada di tangan saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun melukai Shengxi. Ikan sudah kena kayo. Apa masalahnya dengan memanfaatkan kelebihan dan menghindari kekurangan? Shengxi memiliki bidang yang dikuasai dan model operasinya sendiri. Setiap sektor harus mencoba inovasi, bukan hanya terus-menerus bertahan di zona nyaman. Meskipun terus-menerus bertahan di zona nyaman, seorang pengkhianat dari dalam. Siapa yang bilang saya tidak setia? Saya menghormati Anda sebagai orang tua. Jangan keterlaluan. Sudah cukup. Anda tahu apa yang Anda berdua bicarakan. Tidak ada yang sudah bubar. Ketua. Ini adalah tanda terima permintaan yang diajukan ke Ji Group sebelumnya. Shengxi jika tidak bisa di tangan Chulan, hanya bisa di tangan saya. Terima kasih semuanya dan ketua atas perhatiannya selama ini. Terima kasih. Shengnian. Setelah ini, kita jangan berhubungan lagi.
Anda melakukannya dengan baik. Jangan terlalu emosional. Tidak, saya tidak akan setuju. Jangan bilang memasukkan rekam medis itu melanggar hukum. Walaupun tidak melanggar hukum, saya tidak bisa menerima celaan moral. Dokter, Anda terlalu serius. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelanggaran hukum. Hanya kebohongan putih. Tidak juga selama itu bohong tidak boleh. Sebenarnya begini ceritanya. Wanita itu telah mempermainkan kakak saya. Selain menipu uangnya juga ingin menguasai rumah orang tua saya. Memaksa mereka pindah. Orang tua saya karena hal ini sampai dirawat di rumah sakit. Kakak saya hilang akal karena orang tua tidak setuju. Baru bunuh diri dan jadi sakit seperti sekarang. Saya benar-benar tidak bisa menerima. Keluarga saya hancur berantakan. Karena itu ingin meminta Anda membuat rekam medis bahwa dia tidak akan sembuh. Malah akan semakin parah. Wanita itu kalau tahu pasti takut kena masalah. Baru akan melepaskan kakak saya. Tapi kalau ada masalah apapun, Dokter, jangan khawatir. Untuk menghilangkan kekhawatiran Anda, saya bersedia menandatangani serangkaian perjanjian kerahasiaan dan surat pernyataan tanggung jawab. Tolong selamatkan keluarga saya. sudah. Apa sebenarnya yang Anda sembunyikan dari saya? Kita akan bertunangan. Sumeiran. Urusan kita jangan ikut campur. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sialan kau. Sudahlah, dia sakit, apalagi yang kamu mau. Sumeiran. Masih mau sembunyikan dari dia. Sembunyikan dari aku. Sudah kuduga. Apa sih yang kamu sembunyikan dariku? Ayo katakanlah. Komplikasi kecelakaan memengaruhi fungsi otaknya. Dia tidak akan sembuh, hanya akan semakin parah. Tidak apa-apa. Kita bisa cari dokter terbaik. Ayo cari bersama. Dia akan selesaikan semua masalah. Dia sudah cukup menderita, aku tidak mau lihat dia seperti ini. Tapi meski begitu dia tidak akan meninggalkanmu. Aku akan buat dia pergi. Kamu lebih buruk dari ayahmu yang tidak berguna. Kamu cukup dengar saja kata-kataku. Jadilah boneka yang patuh. Jangan ganggu aku lagi. Yesuan. Kamu hanya bermarga, Sheng. Sheng Xi akan hancur di tanganmu. Ah. Siapa? Masuk. Halo Presiden Sheng. Kamu sedang mengejekku. Apakah belum cukup jelas? Sudahlah, jangan salah paham. Berkas yang perlu diserahkan. Sudah semua diserahkan. Ini semua salinan yang kuambil. Ini yang di Nanjao. Dan ini. Kamu tahu namanya apa? Apa? Aku tidak memanggilmu. Aku sering melampiaskan emosi padanya, tidak memberinya air. Tapi malah tumbuh semakin subur. Mungkin karena nasibnya baik. Awalnya, kukira nasib baik adalah kelebihannya. Baru akhirnya kusadari. Berjuang tanpa henti adalah kelebihannya yang terbesar. Tolong jaga baik-baik Sheng Nian kecil. Dia masih kecil, penuh duri. Dia tidak suka minum air. Seperti aku yang tajam. Dia tidak jahat. Hei, kamu mau kemana? Libur selama ini. Aku belum pernah istirahat, percaya nggak? Dari kerja kasar sampai sekarang aku nggak pernah berhenti. Jadi aku nggak terima kamu bisa dapatkan dengan mudah. Yang aku perjuangkan seumur hidup baru bisa sentuh. Sudahlah. Sekarang semuanya nggak penting lagi. Tiba-tiba capek banget. Hei, Apalagi? aku percaya kamu. Nggak apa-apa. Sheng Nian, jangan jadi pion. Zaman keemasan nggak mudah. Mingyu, aku sibuk banget belakangan ini. Aku nggak mau lanjut lagi. Tapi masih ada beberapa dokumen penting padaku. Harus kuberikan langsung padamu. Pak, ini bukan jalan ke Jieskan. Kita nggak ke kantor sekarang. Bos Ji baru aja ketemu klien. Jadi maaf. Menyita waktumu. Nggak apa-apa, Pak. Aku berani tanya umurmu berapa.
25. Masih lebih muda dari anakku. Wah, sayang banget. Apa katamu? Kamu mau istirahat sebentar enggak? Nanti sampai sana aku panggil kamu. Oke, maaf merepotkanmu. Presiden Sheng kita sudah sampai. Terima kasih Om Jauh juga ya. Bagaimana kalau lain kali saja bahan-bahan itu nggak terlalu mendesak? Presiden Sheng. Bos Ji menyuruhku menjemputmu. Bos Ji, Presiden Sheng sudah kubawa. Aku menyuruhmu menjemput Presiden Sheng. Pikinika, Karama menjemput. Maaf Bos Ji. Nggak apa-apa. Mingyu, bukannya kamu di sini untuk urusan bisnis? Iya. Tapi pembicaraannya nggak terlalu lancar. Jadi dia sekarang di bawah. Oh, dia. Mungkin dia di bawah sedang cari cara. Dia sudah nggak punya kesempatan lagi kadang-kadang. Kesempatan hanya sekali. Kalau tidak bisa menangkapnya itu nasibnya. Kalian sibuk, saya tidak mau ganggu. Dokumen-dokumen itu saya percayakan padamu. Tidak perlu buru-buru ambil kembali. Oh, tidak perlu antar saya pulang. Saya sudah panggil Omda untuk jemput, benar-benar tidak perlu antar. Kalian ngapain lepaskan saya? Saya sudah bilang berapa kali. Harus lembut sama cewek. Ji Mingyu, kamu mau apa sih? Ajak kamu minum teh. Saya tidak mau minum. Kalau begitu saya langsung ke intinya. Semua proyek yang ada. Saya mau Shengshi keluar semua. Hak akses dan saham dialihkan ke Ji Group. Baik, saya harus pulang dulu untuk diskusi dengan nenek. Transfer semua proyek ke Ji Group. Shengnian, kamu masih belum ngerti ya. Kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar. Dan yang saya mau adalah semuanya. Semuanya. Kamu pikir Shengshi bisa asal lempar tulang ke Ji Group? Kamu lihat saya senang tidak? Ah, lihatlah saya begitu baik padamu. Begitu membantumu. Haha, langsung berbalik arah. Kamu anggap saya apa, anjing liar ya? Ikat dia untuk saya. Kalian ngapain Ji Mingyu? Pelan-pelan. Kalian tidak tahu caranya menyayangi wanita. Kenapa kamu perlakukan saya seperti ini? Awalnya saya berniat main sandiwara beberapa kali lagi denganmu. Entah itu paksa atau tidak. Atau pura-pura menderita. Untuk mendapatkanmu. Agar Ji Group yang hampir bangkrut bisa bertahan. Tapi tidak disangka kamu tiba-tiba berbalik. Menggagalkan semua rencana saya. Shengnian, jika semua ini diulang lagi, saya bisa tahan. Tapi Ji Group tidak bisa. Kamu sudah memilihkan jalan yang lebih cepat untuk saya. Haha. Jika kamu butuh bantuan meskipun kita tidak bersama, Shengshi akan membantumu. Kenapa harus melakukan hal ini sampai sebegitu ekstrem? Saya bilang Ji bukan anjing. Bukan anjing yang akan menggoyangkan ekor, hanya karena kamu melempar tulang. Ji pernah begitu gemilang, dia harus bangkit kembali. Kamu tidak menyelesaikan masalah dengan sungguh-sungguh, hanya ingin bergantung. Kamu benar-benar menganggap diri sendiri sebagai CEO. Saya beritahu kamu. Tanpa culan. Kamulah yang seperti anjing liar tanpa orang tua. Hahaha. Tanda tangan. Apa yang kamu lihat? Tanda tanganlah. Kamu ngapain? Hei Nian, ada apa? Nenek. Nian bisa dengar. Bawa dokumen transfer saham. Dan semua kartu kamu. Ini Ji Mingyu. Nenek, jangan datang. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada Nian? Di mana dia? Jangan buru-buru, kamu akan bertemu dengannya. Lokasinya di pusat perbelanjaan Eurasia. Waktunya akan ditentukan, saya akan mengirim orang untuk menjemput kamu. Tapi, bawa apa yang seharusnya kamu bawa dan jika kamu berani melaporkan ke polisi atau mencari bantuan, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Jangan sakiti dia, saya akan lakukan apa yang kamu katakan, saya segera. Kalian beberapa jaga dia baik-baik. Kamu dan saya pergi ke belakang gunung. Atasi tamu siang ini. Tunggu saya dengan baik. Ketua, mari kita laporkan ke polisi. Tidak, jangan laporkan ke polisi.
Mereka sudah bertindak terhadap Nyan Nyan. Jika kita laporkan ke polisi, mereka akan membunuh Nyan Nyan. Ketua, kamu tidak benar-benar akan pergi kan? Saya lebih baik kehilangan segalanya. Tetapi saya harus membuat Nyan Nyan saya kembali dengan selamat. Ketua. Mereka yang sedang bermain kartu, jelas sekali ada yang curang. Bagaimana dengan mereka yang sedang main su? Meskipun tidak mengerti apa yang mereka katakan, tapi sebenarnya ini adalah permainan probabilitas atas bawah kiri kanan yang menjaga pintu agak sulit dinilai. Jadi kita harus mengambil risiko lihat situasi tangga. Atau sekarang saya hanya bisa... Aduh. Liu. Kalian pergi lihat dia ngomel-ngomel apa sih? Lihat nih kartunya. Kamu ngapain? Aku lapar, kasih aku makanan. Di sini nggak ada makanan, cuma ada minuman, mau nggak? Aku beneran lapar dan aku punya gula darah rendah parah. Bisa-bisa nyawa melayang. Kami nggak bertanggung jawab ngurus kamu. Kami nggak punya makanan. Kalau gitu gimana kita bertaruh aja? Kalian nggak perlu lepasin tali aku. Aku bakal pakai arah kepala buat nunjukin. Kalau aku kalah sama kalian berdua, aku bakal diam dan biarin aku mati. Tapi kalau aku bisa menangin kalian berdua, kasih aku makanan 3 ronde 2 menang, gimana 2 kakak? Oke deh cewek kecil, aku bakal kasih lihat apa itu juara tinju. Kok dia bisa menang sih? Terima kasih 2 kakak. Ramen minta yang daging sapi. Coke minta yang dingin, terima kasih 2 kakak. Ayo. Sini kakak. Jangan lihat kita teman. 2 bocah itu pas kamu nggak lihat. Menangin kamu semalaman curang. Barusan aku lihat taruhan besar kamu. Kamu pasti menang. Aku nggak tahan lihatnya. Sialan. Mereka nggak bakal ngaku tangkap basah. Adik kamu licik ya. Curi uang di depan aku. Teman kita teman semua. Kok kamu? Paman tolong aku. Terima kasih, apa cepetan pergi, jangan lihat, cepat. Pamanda, Wunyuan, aku pergi ke Mall Eropa Asia. Kamu sendirian? Sudah terlalu banyak waktu terbuang. Dia pasti pikir kita cari bantuan. Aku telepon polisi. Cari sistem pelacakan, aku bakal terus nyala. Kalau ketemu info, kita langsung kasih tahu polisi. Meskipun kali ini aku nggak bisa selamatin Sheng Nian, aku bakal temenin dia. Pergi Pamanda. Cari dia hidup atau mati, temukan dia. Sialan, sekelompok orang tidak berguna, jika tidak menemukan siapapun, jangan hidup lagi. Aduh, baru saja aku melihat seseorang kejar. SST. Sudah tidak apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Kamu sudah bangun. Tulang rusukmu patah, kulitmu terbakar. Dan juga luka terinfeksi. Aduh, hampir membuatku mati ketakutan. Kamu sudah tidur selama 2 hari 2 malam. Semoga Tuhan melindungiku, aku akan memberitahu dokter. Aduh, aku juga ikut. Aduh, bagaimana ini bisa terjadi? Dengarkan, semua harus mengendalikan emosi. Kalian harus tenang dulu. Jangan bergerak sembarangan, kamu harus mendengarkan dokter. Makan tepat waktu. Jangan makan makanan yang tidak bergizi. Kamu harus bahagia setiap hari. Harus bahagia. Apa? Karena aku mencintaimu. Nyan Nyan. Nenek minta maaf padamu. Nenek, jangan bicara lagi.
Semua karena aku, membuat nenek harus menjalani operasi jantung yang besar. Aku takut tidak ada kesempatan lagi. Permintaan Dewan Direksi. Saat itu, dan juga hamil Linduo sebelum menikah. Dua grup untuk kepentingan. Dengan angkuh berbohong keluar. Linduo adalah anak keluarga Sheng. Awalnya berpikir, Sheng Xi akan berdiri kokoh di Jing'an. Lalu mengirim mereka pergi. Membawa ibumu kembali. Pada hari mereka akan pergi. Orang tuamu membawamu. Terjadi kecelakaan di jalan. Mereka akhirnya melindungimu. Anakku, Nyan, kamu harus memaafkan nenek. Maafkan? Ya. Nenek, Ketua direksi akan segera tiba, kita latihan sekali lagi. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Bos Sheng. Kok kamu? Bos Sheng minta izin ke ketua direksi lama. Aku gantikan. Kejayaan masa lalu dari keluarga Ji. Dan Ji serta yang lainnya. Dihukum penjara lebih dari 10 tahun. Halo.